kita masih membahas pertandingan atau jelang pertandingan dari tim PSM Makassar yang saat ini kita ketahui bersama sudah memasuki pekan ke-7 kompetisi Liga 1, dan untuk laga pekan ke-7 PSM akan menjalani laga tandang, partai tandang ke markas Persita Tangerang pada Senin 7 Agustus 2023. Nah, terbenar sebagai gambaran bahwa PSM pada pekan ke-6 harus menelan kekalahan di markas mereka sendiri di Stadion B.J. Habibie dari Persik Kediri dengan skor 1-2. Sementara itu calon lawan dari PSM, Persita Tangerang, juga mengalami nasib yang sama, juga kalah di markas mereka di Indomilk Arena pada pekan ke-6 dari Bayangkara FC dengan skor 0-1. Artinya bahwa kedua tim sama-sama mengalami keterpurukan di pekan ke-6, dan pastinya kedua tim di pekan ke-7 ini saat saling bertemu memiliki motivasi lebih untuk membayar kegagalan mereka di pekan sebelumnya. Maka diprediksi pertandingan akan berjalan sengit. Nah, untuk di klasemen saat ini PSM bertengger di posisi 8 dengan 8 poin. Sementara itu Persita masih kokoh berada di 4 besar, tepatnya di posisi keempat dengan 10 poin. Secara hasil dan konsistensi bermain memang Persita dan PSM Makassar sejauh ini nyaris sama, artinya kedua tim belum menemukan performa terbaik mereka musim ini. PSM masih dalam beberapa laga penampilannya naik turun, begitupun dengan Persita, apalagi melihat hasil di pekan ke-6. Dan untuk head to head dari kedua tim dalam 5 pertemuan terakhir keduanya terlihat bahwa nyaris seimbang, di mana PSM Makassar dari 5 pertemuan menghadapi Persita mampu memenangkan 2 pertandingan, sementara Persita sekali menang. Artinya ada 2 laga yang berakhir imbang. Jika dilihat di Liga 1 musim lalu, PSM Makassar mampu menahan imbang Persita dengan skor 0-0 di markas Persita, sementara PSM memenangkan laga saat menjamu Persita di Stadion B.J. Habibie dengan skor 3-1. Jadi secara head to head juga kita lihat tidak ada tim yang lebih unggul dari tim yang lainnya, artinya nyaris seimbang meskipun PSM sedikit lebih unggul dibanding dari Persita untuk urusan head to head. Dan di layar Tribuners ini juga sudah kita tampilkan prediksi susunan pemain dari kedua kesebelasan. Di sebelah kiri ada tim tuan rumah Persita Tangerang, sementara itu di sisi kanan ada skuad dari PSM Makassar. Kita membahas dulu untuk skuad Persita. Persita akan, dan diprediksi ini menjadi skema umum yang biasanya dipakai oleh Persita Tangerang, yakni 4-3-3, di mana Aditya Harlan dipercaya sebagai kiper utama, kemudian ada Diego Sepiop dan Christian sebagai center back,
Pairus M. Jardel sebagai mengapit sebagai fullback. Lalu di lini tengah Matteo Bustos, Shin Yeong Bae bersama Pak Reza Sudin akan bahu-membahu mengalirkan bola sebagai penyambung dari lini belakang ke lini depan Persita Tangerang. Dan trio lini depan dari Persita ada Irsyad Maulana, ada Pergonsi dan Fidal. Ini ketiga pemain ini memiliki karakter menyerang dan sama-sama memiliki kecepatan yang 2023. Nah, Tribunner sebagai gambaran bahwa PSM pada pekan ke-6 harus menelan kekalahan di markas mereka sendiri di Stadion B.J. Habibie dari Persik Kediri dengan skor 1-2. Sementara itu calon lawan dari PSM, Persita Tangerang, juga mengalami nasib yang sama, juga kalah di markas mereka di Indomilk Arena pada pekan ke-6 dari Bayangkara FC dengan skor 0-1. Artinya bahwa kedua tim sama-sama mengalami keterpurukan di pekan ke-6 dan pastinya kedua tim di pekan ke-7 ini saat saling bertemu memiliki motivasi lebih untuk membayar kegagalan mereka di pekan sebelumnya. Maka diprediksi pertandingan akan berjalan sengit. Nah, untuk di klasemen saat ini PSM bertengger di posisi 8 dengan 8 poin. Sementara itu Persita masih kokoh berada di 4 besar, tepatnya di posisi keempat dengan 10 poin. Secara hasil dan konsistensi bermain memang Persita dan PSM Makassar sejauh ini nyaris sama, artinya kedua tim belum menemukan performa terbaik mereka musim ini. PSM masih dalam beberapa laga penampilannya naik turun, begitupun dengan Persita, apalagi melihat hasil di pekan ke-6. Dan untuk head to head dari kedua tim dalam 5 pertemuan terakhir keduanya terlihat bahwa nyaris seimbang, di mana PSM Makassar dari 5 pertemuan menghadapi Persita mampu memenangkan 2 pertandingan, sementara Persita sekali menang. Artinya ada 2 laga yang berakhir imbang. Jika dilihat di Liga 1 musim lalu, PSM Makassar mampu menahan imbang Persita dengan skor 0-0 di markas Persita. Sementara PSM memenangkan laga saat menjamu Persita di Stadion B.J. Habibie dengan skor 3-1. Jadi secara head to head juga kita lihat tidak ada tim yang lebih unggul dari tim yang lainnya, artinya nyaris seimbang meskipun PSM sedikit lebih unggul dibanding dari Persita untuk urusan head to head. Dan di layar Tribuners ini juga sudah kita tampilkan prediksi susunan pemain dari kedua kesebelasan. Di sebelah kiri ada tim tuan rumah Persita Tangerang, sementara itu di sisi kanan ada skuad dari PSM Makassar. Kita membahas dulu untuk skuad Persita. Persita akan dan diprediksi ini menjadi skema umum yang biasanya dipakai oleh Persita Tangerang, yakni 4-3-3, di mana Aditya Harlan dipercaya sebagai kiper utama, kemudian ada
Diego Sepiop dan Christian sebagai center back, Payrus M. Jardel sebagai mengapit sebagai fullback. Lalu di lini tengah Matteo Bustos, Shin Yong Bae bersama Pak Reza Sudin akan bahu-membahu mengalirkan bola sebagai penyambung dari lini belakang ke lini depan Persita Tangerang. Dan trio lini depan dari Persita ada Irsyad Maulana, ada Pergonsi dan Vidal. Ini ketiga pemain ini memiliki karakter menyerang dan sama-sama memiliki kecepatan yang mereka andalkan untuk bisa mencetak gol ke tim lawan. Irsyad Maulana kita tahu sendiri merupakan ex dari PSM Makassar, pernah membela PSM di musim 2020 dan kini berseragam Persita Tangerang. Sementara itu kita beralih ke skuad PSM, skuad asuhan dari Bernardo Tapares. Tapares dari laga per laga, tiap laga menggunakan taktikal 352. Begitupun saat harus menelan kekalahan pekan lalu menghadapi Persik, Tapares tetap mengandalkan skema andalannya, skema 352. Namun saat menghadapi Persik Kediri, PSM harus bermain tanpa sejumlah pilar utama mereka seperti Reza Arya, Everton Nascimento yang harus absen karena cedera. Saat menghadapi Persita nanti diprediksi kedua pemain ini akan kembali diturunkan. Melihat dari latihan terakhir PSM Makassar sebelum menghadapi Persita, keduanya sudah bisa ikut latihan game bersama pemain lainnya. Jadi untuk formasi dari PSM Makassar, Reza Arya akan kembali diturunkan sebagai kiper utama. Lalu untuk 3 back, Erwin Gutawa, Yuran Fernandes, Saprudin Tahar akan bahu-membahu menjaga lini pertahanan dari PSM. Untuk 5 gelandang khususnya di tengah, M. Arpan dan Akbar Tanjung masih menjadi pilihan utama juga bagi PSM sebagai gelandang bertahan, membantu Kenzo Nambo sebagai gelandang serang, dan posisi gelandang sayap Yakob Sayuri, Yance Sayuri juga diprediksi masih menjadi pilihan utama dari Bernardo Tapares. Adapun lini depan, William Pluim, dengan hadirnya kembali Everton Nascimento, kita memprediksi duet pemain asing dari PSM Makassar ini akan kembali dipercaya saat menghadapi Persita Tangerang. Ini adalah prediksi awal, namun kemungkinan jika dilihat dari aturan pula, aturan Liga 1 regulasi di mana setiap tim harus memainkan satu pemain selama 45 menit sejak menit awal, minimal 45 menit, maksimal 45 menit. Kemungkinan PSM juga akan tetap memainkan salah satu pemain muda. Kemungkinan posisi itu akan diambil alih Victor Detan. Ada kemungkinan Yakob Sayuri akan dicadangkan. Nah, untuk prediksi pertandingan sendiri, karena kedua tim sama-sama mengejar kemenangan untuk kembali bangkit atas keterpurukan mereka dari pekan sebelumnya yang dimana keduanya menelan kekalahan. Pastinya kedua pelatih dari masing-masing tim, baik Persita maupun PSM Makassar, akan melakukan sedikit perubahan dalam taktikal bermain mereka. Meskipun secara skema, secara formasi tetap dengan pakem yang sama. Khusus PSM Makassar misalnya, Tapares banyak yang menyoroti bahwa PSM di awal-awal kompetisi Liga 1 ini seperti kehilangan
sentuhan, kehilangan cara bermain mereka seperti yang mereka tunjukkan musim lalu saat PSM berhasil meraih gelar juara Liga 1. Mengapa demikian? Terlihat bahwa hingga 6 pertandingan yang sudah dijalani PSM di Liga 1 musim ini, PSM lebih banyak mengandalkan bola-bola direct pass, long ball, meskipun secara asumsi bahwa Tapares memang lebih cenderung mengandalkan taktikal ataukah sepak bola efektif, di mana tidak perlu melakukan banyak umpan-umpan ataukah banyak penguasaan bola, tapi lebih pada bagaimana efektivitas serangan itu berjalan. Makanya sering kita lihat PSM